Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kami, sebangsa setanah air, para pecinta tanah air Indonesia, para jiwa-jiwa pejuang bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah pada sore hari ini kita bisa mengadakan dialog pada sore hari ini dalam rangka mensyukuri tasyakuran. Nah, ini ada istilah baru dari Pak Edi, bancaan syukuran bancaan negoro. Syukuran bancaan negoro. Syukuran bancai negoro. Bancai. Ya. Syukuran bancai negoro. Syukuran bancai negoro. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini belum terbiasa ya, maaf ya. Syukuran bancai negoro. Ini ada apa ini? Kok ada bancai negoro? Kita bersama Pak Edi, pengurus di Gerah Pusat, ya, ini kita juga menyongsong tasyakuran Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nanti pada tanggal 22 Juli 2024 akan serentak se-Indonesia akan dilaksanakan peletakan batu pertama rumah syukur kemerdekaan Indonesia. Baik, kita sapa dulu Mas Edi. Sehat, Mas? Alhamdulillah baik. Ini Mas Edi juga penuh. Kemarin kita lihat pada acara Dibra ya yang baru ini ya, yang beliau juga rawuh, itu masing-masing organisasi memberikan apa Mas namanya? Tampilan atau penampilan gerakan syukur dalam bentuk lagu, dalam bentuk formasi barisan ya. Nah, ini ternyata kemarin Orsid itu wah ya, semua lah ya, diantaranya Orsid itu luar biasa tampilannya. Nah, ini nanti barangkali ada yang bertanya soal itu ya. Oke Mas Edi, ini monggo disapa teman-teman dan langsung disampaikan. Terima kasih Pak Gus. Jadi tema kali ini ya, atau mungkin ya bisa menjadi judul, nanti kita akan beberapa kali pertemuan atau beberapa kali mengadakan dialog seperti ini dengan judul memang adalah syukuran bancai negoro ya. Nah, ini menarik ya. Jadi dari sisi syukuran atau mensyukuri atau tasyakuran gitu ya, itu adalah sebuah aktivitas untuk mewujudkan atau menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu memang wujudnya macam-macam. Kadang banyak orang mengatakan syukuran tapi sebenarnya tidak menampakkan bahwa itu syukuran. Ya, sebagai satu contoh, katanya mensyukuri ya, tetapi lebih banyaknya katakanlah hanya rame-rame, hura-hura dan lain sebagainya, tidak ada sesuatu nilai-nilai yang tinggi ya di mata Allah itu. Nah, syukuran sendiri ini otomatis kalau dari sisi agama Islam merupakan satu titik yang tertinggi ya, abdan syakuro. Jadi satu waktu secara ringkas saja Nabi Muhammad ini sedang bersama Siti Aisyah, dan kemudian di malam hari Nabi Muhammad itu izin ya ke istrinya, Aisyah, bolehkah seandainya malam ini aku beribadah kepada Allah ya. Kemudian Aisyah juga membolehkan, dan kemudian Nabi melakukan sholat, dan di saat sholat itu Nabi itu setiap kalinya, setiap perpindahan gerakan itu diceritakannya menangis ya, menangis sampai akhirnya menjelang subuh. Nah, setelah selesai itulah kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah kamu sudah dijamin surga oleh Allah? Betapa kemudian kamu melakukan ibadah sholat sampai kaki Rasulullah itu bengkak ya. Justru itulah wahai Aisyah, kurang lebihnya Nabi Muhammad itu jauh seperti itu ya.
afala akunu abdan syakura. Dengan nikmat Allah yang begitu besar, tidakkah pantas aku menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur, ya. Nah, maka abdan syakura ini merupakan tingkat yang paling tinggi di dalam penghambaan kita kepada Allah, dan syukur itu juga merupakan ya ibadah yang paling tinggi, karena dengan syukur itu yang bisa mengantarkan kita kepada abdan syakura, dan itu yang bisa membuat kita berharap akan ridhonya Allah, ya. Nikmat banyak, ya, sampai tidak bisa terhitung, tidak bisa dihitung. Tetapi apakah kemudian semua nikmat itu bisa kita syukuri? Rata-rata atau biasanya yang disyukuri itu adalah nikmat yang sifatnya itu lebih banyaknya pribadi, dan itu adalah nikmat-nikmat yang tampak. Oh, ulang tahun dapat hadiah sepeda motor, disyukuri. Ulang tahun dapat hadiah mobil, disyukuri, ya. Tapi kadang lupa kepada syukur terhadap nikmat-nikmat yang mendasar, seperti nikmat hidup, nikmat dijadikan manusia, ya, dan lain sebagainya yang merupakan nikmat-nikmat dasar. Ini yang kadang terlupakan. Dan di antara yang terlupakan itu adalah apa? Nikmat yang sifatnya bukan personal, tetapi adalah nikmat yang sifatnya nasional, ya. Bahwa bangsa kita sudah dijajah mulai 1511 sampai 1945, jadi dijajah selama 434 tahun, ya. Dan bukan hanya dijajah oleh Belanda saja. Makanya kadang kalau di dalam pertanyaan Indonesia dijajah berapa lama, sering menyebut 350 tahun. Sedangkan dijajah 350 tahun itu hanya dijajah oleh satu negara, yaitu Belanda saja. Sedangkan kita dijajah sejak 1511, ya, yaitu oleh Portugis, kemudian oleh Spanyol, ya, kemudian oleh Prancis, ya, kemudian juga sempat dijajah oleh Inggris, kemudian Belanda, dan yang terakhir barulah Jepang. Total kita dijajah 434 tahun, ya. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini sudah umum dilakukan dengan berbagai variasinya cara mensyukuri. Tetapi mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, ini yang sampai sekarang, ya, hampir saya itu tidak pernah tahu ada yang memang mengkhususkan diri mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Dan sepemahaman saya baru Siddiqiyah yang memang mengkhususkan diri untuk mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdirinya ini adalah tanggal 18 Agustus, ya, dari sidang PPKI yang menghasilkan 3 keputusan. Satu, adanya presiden, ya, dan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua adalah putusan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga adalah keputusan, ya, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya presiden dan wakil presiden dibantu oleh Komite Nasional, ya. Ya. Nah, sehingga, ya, syukuran bancai, syukuran bancai memang bahasa Jawa, ya, apa, syukuran nyelameti atau ngeruwati, ya, ngeruwat, ya, itu sama dengan bancai. Nah, yang dibancai itu khusus adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Dan ini sesuatu hal yang memang menarik untuk kita fikirkan, ya, dan syukur-syukur ketika sudah masuk ke dalam pemahaman kita, ini bisa kita sebarluaskan sehingga semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia dimanapun berada itu bersama-sama untuk mensyukuri atau syukuran bancai, ya, atau meruat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mungkin sementara itu dulu. Ya. Bagus. Ya, ini menarik sekali Pak Edi. Jadi teman-teman kami mengharapkan nanti bisa kita berdialog ya di kesempatan sore ini. Jadi sebuah ini tema baru ya, syukuran bancai negara. Tadi Mas Edi menyampaikan betapa negara kita itu ya mengalami proses panjang berdirinya, diawali dari penjajahan bangsa ya, penjajahan bangsa yang 434 tahun itu. Setelah bangsa ini merdeka, baru bangsa ini mendirikan negara. Nah, terkait dengan syukuran bancai ini Mas Edi, kita jadi teringat juga bahwa Indonesia itu adalah negara terbesar dari sisi kepulauannya, terbesar dari sisi umat Islamnya ya. Saya pernah mendengar bahwa Pak I menyampaikan Indonesia itu termasuk negara terbesar keempat atau kelima di dunia itu. Nah, ada sebuah kalau kita analisa Pak Edi, bahwa Sabang sampai Merauke itu yang luasnya atau panjangnya 5.224 sekian, sekitar 5.000 sekian itu kan seluas antara London hingga Moskow atau London hingga Teheran. Nah, ini Indonesia ini hampir sebesar Eropa. Kalau di Eropa itu terpecah menjadi 27 negara atau sekarang mungkin sudah 30 negara. Di Indonesia itu hanya satu. Ya. Kalau dia 27 negara berarti ada 27 presiden. Kita tuh hanya satu. Mereka punya 27 panglima TNI, mereka punya 27 angkatan darat, angkatan laut ya. Kita punya satu. Apa artinya? Negara yang sudah sangat sebegitu besar ini ya nggak pernah dibancai. Ini kan kalau kita angan-angan wah ini. Sekarang kita punya yang namanya apa ya? Tadi kan Mas Edi kan nyinggung ya. Kita mau pindah rumah aja bancai. Kita mau buka usaha bancai ya. Padahal kemudian ada istilah bancaan desa. Ya toh? Kemudian ada bancaan kota. Hari jadi kota, provinsi loh. Ini negara yang begitu sangat besarnya gitu ya. Nah, kalau ini memang apa ya? Jadi seolah-olah Siddiqiyah ini yang Pak lagi kita jujur kan memang siapa kan selain Siddiqiyah. Itu mewakili 200 50 lebih lah. Ya, 270 sekarang. 70 lebih jiwa ya. Nah, ini luar biasa. Monggo Mas Edi. Jadi di situ tadi sudah saya sampaikan ada maksud mensyukuri ya. Kalau yang disyukuri kemerdekaan bangsanya itu memang rata-rata memang sudah tiap tahunnya disyukuri. Sudah disyukuri. Tapi untuk mensyukuri berdirinya negara, lah ini yang masih jarang gitu ya. Dan tadi saya sampaikan mungkin yang saya tahu satu-satunya baru Siddiqiyah. Nah, kemudian ya yang menarik bahwa begini, di dalam cara mensyukurinya ya. Nah, ini ternyata Siddiqiyah melakukan aktivitas yang saya katakan unik ya. Unik karena apa? Karena saya belum pernah menemukan ya di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia bentuk mensyukurinya itu ya, mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan membangunkan rumah. Loh kan belum pernah ada memang ya. Jadi membangunkan rumah bagi rakyat yang memang tidak mampu dan memiliki rumah yang tidak layak huni. Lah ini dibangunkan rumah oleh Siddiqiyah ya, pesantren Majma'ul Bahrain Hubul Waton Minal Iman Siddiqiyah, yang istilahnya apa? Loh memang gratis, tidak ada sebuah perjanjian apapun ya. Yang ini kemudian benar-benar kita bangunkan mereka itu ya. Saya belum menyampaikan detail soal pembangunannya ya. Atau juga dananya mungkin dari mananya ya. Tapi saya ingin menyoroti bahwa mengapa beliau Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti melalui organisasi Tilal Berkat Rahmat Allah yang ketua umumnya itu adalah Ibu Nyai Sofatul Umah
itu menyampaikan untuk mengawali seluruh peletakan, kalau umum mengatakan peletakan batu pertama ya. Tapi ini kita nyebutnya peletakan batu syukur, itu persis di tanggal 22 Juni ini nanti. Jadi ini nanti kan tinggal sekitar 11 hari, Mas Gus ya. Juni ya, yes, 22 Juni. Nah, ternyata disinilah kita mendapatkan keterangan dari beliau, Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti, yaitu yang pertama tidak bisa dilepaskan dari adanya peristiwa di tanggal 1 Juni tahun 1945. 1 Juni ya, yaitu ketika Bung Karno berpidato di situ di tanggal 1 Juni ya. Dan dari pidato itulah secara umum biasanya warga ya atau masyarakat mengatakan itu 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Tapi coba kita kritisi gitu ya. Kalau itu disebut hari lahirnya Pancasila, berarti sebelum 1 Juni tahun 1945 Pancasila itu belum ada. Sedangkan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini sudah ada sejak nol Masehnya Indonesia, sejak masa sebelum Tarumanegara ya, sebelumnya itu ada Kerajaan Salakanegara. Nilai-nilai luhur yang kemudian dikristalkan di Pancasila itu sudah ada. Sehingga kalau kita menyebut 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila, sama dengan mengatakan bahwa sebelum itu Pancasila itu belum ada, nilai-nilai luhur itu belum ada ya. Oleh sebab itu coba kita telusur di dalam sejarahnya ya, sebenarnya Bung Karno menyebut pidatonya tersebut 5 sila tadi disebutnya sebagai Pancadharma atau 5 kebaktian. Barulah kemudian oleh Bung Karno disebutkan ya, menurut saran seorang ahli bahasa disarankan itu bukan Pancadharma, bukan 5 kebaktian, tapi disebut Pancasila ya, atau 5 dasar. Kemudian saya telusur ya, siapa tokoh yang dikatakan sahabat Bung Karno, ahli bahasa pada waktu itu. Tidak ada lain ya, pada waktu itu yang ahli bahasa sampai menguasai 21 macam bahasa itu hanya satu, yaitu RMP atau Raden Mas Panji Sosrokartono. Itu kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini ya, dimakamkan di daerah Kudusan. Saran dari Sosrokartono inilah dari nama istilah Pancadharma menjadi Pancasila. Maka lebih tepat sebenarnya kalau disebut 1 Juni itu adalah hari lahirnya istilah Pancasila, bukan Pancasilanya yang baru lahir, karena nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dulu ya. Sedangkan yang baru lahir adalah istilahnya, sebab Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila itu kan bukan ciptaan Bung Karno. Bung Karno hanya sebagai seorang penggali, karena nilai-nilai luhur itu sudah ada ya. Ini satu titik poin yang pertama ya. Silakan Mas Gus. Ya, nah ini makin menarik ya teman-teman. Saya berharap teman-teman pada sore hari ini bisa saling memberikan masukan, karena dialog ya, kita dialog di sini supaya kita makin bertambah saling memberi. Menarik Pak Edi tentang istilah Pancasila. Nah ini saya jadi kepikir begini Pak Edi, istilah Pancasila yang waktu itu Bung Karno katakan Pancadharma ya, itu kan tadi disampaikan itu yang membawakan atau yang memberikan masukan seorang teman ahli bahasa adalah sang alif ya, yaitu Raden Mas Panji Sosrokartono, kakaknya Raden Ajeng Kartini. Apakah bisa dipertegas Pak? Jadi istilah Pancasila, karena istilah Pancasila itu ada di dalam 2 kitab Pak, yaitu yang pertama di dalam kitab Negara Kertagama, yang kedua di dalam kitab Sutasoma. Istilah Pancasila itu sudah ada ya, istilahnya ya. Tapi mungkin kalau istilah Pancasila sebagai dasar negara
ya kan? Jadi istilah Pancasila di dalam konteks dasar negara. Ya. Karena di situ ada istilah Pancasila itu lima Sila. sila. 5 sila dalam Pancasila itu narasi itu sudah ada di dalam kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma. Ya, di kitab Sutasoma itu ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tetapi kalau ini 1 Juni itu apa kira-kira ini istilah Pancasila sebagai dasar negara, karena nilai-nilainya itu tadi menarik Pak Edi, jadi sudah ada di dalam negara yang tertua itu yang ada di Salakan Negara. Ya. Setelah Salakan Negara apa? Taruman Negara. Itu tahun berapa Salakan Negara itu? Salakan Negara itu kisarannya adalah 100 tahun sebelum Masehi. Dan nilai-nilai itu sudah ada. Sudah. Oh, itu ya. Sudah. Jadi dari Salakan Negara, kemudian Taruman Negara, setelah itu kan muncul 2 wangsa. Wangsa. 1 wangsa Sanjaya, 2 adalah wangsa Sailendra. Yang Sailendra memunculkan kerajaan Sriwijaya. Yang Sanjaya memunculkan kerajaan Medang atau Mataram kuno. Ya. Oke. Ya. Baru itu lanjut sampai kepada Nusantara. Nah, setelah Medang atau Mataram kuno, kemudian di situ muncul kerajaan Sunda dan Galuh. Ya. Ada yang mengatakan ini dulu juga wilayahnya dari Mataram kuno. Setelah itu di masa sekitar tahun 535 Masehi, Gunung Krakatau meletus. Ya, Medang Mataram kuno ini kemudian geser. Dari awalnya Sunda dan Galuh ini dari Jawa Barat, geser ke Jawa Tengah, ya. Kemudian geser lagi ke Jawa Timur. Masanya Medang atau Mataram kuno itu di Jawa Tengah, geser ke Jawa Timur. Nah, geser ke Jawa Timur itulah yang disebut Medang Kamulan. Raja pertamanya sudah geser wangsa, ya. Wangsa itu apa istilahnya ya, semacam kayak dinasti gitu ya. Kalau yang Jawa Timur wangsanya adalah wangsa Isyana. Raja pertamanya itu adalah Empu Sindo. Dan menariknya bahwa apa? Kerajaan di masanya wangsa Isyana yang disebut Medang Kamulan itu berpusat di Megaluh Jombang. Tembelang. Ya. Ya. Nah, dari sini kemudian generasi keempat ya dari wangsa Isyana ini menikahlah dengan Erlangga. Ya. Maka di sini jadi anaknya Raja Udayana ya menikah, maka muncullah kerajaan Kahuripan itu. Kerajaan Kahuripan, kemudian kerajaan Kahuripan ini sempat diserang sama Sriwijaya ya, lewat kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga waktu itu kerajaan kecil lah ya, under di bawahnya kerajaan Sriwijaya. Kemudian Raja Erlangga ini bersembunyi ya, menyembunyikan diri dengan keluarganya di Sendang Madi, daerah mana? Kudu ya. Jombang. Nah, yang di Jombang itu. Kemudian ini menyusun kekuatan lagi yang akhirnya kemudian ya melawan Kalingga dan kemudian menang di sini. Nah, disitulah kemudian yang berkuasa Raja Erlangga. Kemudian setelah itu Raja Erlangga punya 3 anak. Yang pertama Kili Suci, ya, wanita dan dia tidak mau otak-atik di urusan politik, dia milih senang bertapa, dan 2 anaknya lagi. Dan inilah yang kemudian memunculkan 2 kerajaan yang dibagi ya. Panjalu dan yang Kediri itu. Panjalu dan ini Daha. Ya, bukan. Ya, Panjalu dan. Nah, ini kemudian bencana. Masa itu kemudian setelah masanya Erlangga ya, ini masyarakatnya rada umek. Karena apa? Karena di sini ada unsur masalah dari unsur keyakinan dan lain sebagainya yang dianggap berbeda dan sebagainya. Maka kemudian mereka meminta bantuan ke kerajaan Tumapel waktu itu. Di Tumapel ada Ken Arok ya, dan disinilah awal-awal kemudian Ken Arok menjadi menjadi penguasa di Singosari ya, yang kemudian menguasai juga daerah termasuk Jenggala dan Kediri itu. Kemudian dari masanya Singosari sampai Raden Kertawijaya, disinilah kemudian diserang oleh Kediri, yang kemudian akhirnya lari ke Madura ya, dan menjadi
cikal bakal setelahnya adalah dibukakan dialas tarik menjadi cikal bakalnya Mojopahit itu. Nah, yang menarik bahwa apa? Semua dari raja-raja yang dikatakan masa itu raja-raja bijaksana, semuanya pastilah memegang kunci dua, yaitu apa? Manunggalnya keimanan, ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ini menjadi nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Makanya saya katakan Pancasila sudah ada sejak dulu. Dan ini ngapunten Pak Gus, mungkin di sini kita ada beda pendapat ya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi beda pendapat dan juga beda pendapatan. Terkait dengan yang panjenengan sebutkan Pancasila istilahnya sudah disebutkan di Negara Kertagama dan Sutasoma. Sepemahaman saya tidak ada istilah Pancasila loh ya. Yang ada adalah nilai-nilainya. Misalkan seperti di Sutasoma ya. Di situ tentang masalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan seorang hamba dengan Tuhannya, yang memunculkan kemudian adalah apa? Kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ya. Ini sebenarnya kan nilai tentang manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Tapi istilah Pancasila belum disebut. Di Negara Kertagama pun sama, karena Negara Kertagama ini lebih kepada masalah tatanan pemerintahan di masanya Mojopahit zaman waktu itu Nusantara itu. Sehingga istilahnya saya tetap lebih condong mengatakan 1 Juni baru muncul istilah Pancasila. Kalau misalkan panjenengan mengistilahkan bahwa Pancasila ya itu disebut lainnya Pancasila sebagai istilah dasar, ini nanti juga tidak cocok. Sebabnya apa? Dasar negara Pancasila itu baru ada nanti 18 Agustus sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah gitu. Ya. Oke, jadi mungkin saya yang kurang ini ya. Nanti ketika kita cross check lagi. Tapi menarik Pak Edi bahwa poinnya adalah kita itu sebuah bangsa yang sangat besar ya sejak dahulu kala. Dan ini kita ingin mensyukuri itu. Jadi kalau dipikir Pak Edi, ini jadi begini. Sebenarnya kita bukan hanya mensyukuri NKRI saja. Iya, betul. Senilainya kan kita ingin mensyukuri NKRI itu berarti mensyukuri secara keseluruhan, termasuk historis kita, termasuk kekayaan kita, termasuk nilai-nilai luhur yang ada di situ. Betul. Karena apa? NKRI sendiri kan tidak bisa dilepas dari sejarah keseluruhan bangsa kita. Tidak bisa. Tidak bisa kita bicara ada NKRI tanpa bicara ada Mojopahit. Betul. Tidak bisa. Tidak bisa kita bicara Mojopahit tanpa bicara di situ ada Mataram kuno. Tidak bisa kita bicara ada Mataram tanpa adanya Sriwijaya maupun tanpa adanya. Tidak bisa. Ini sebagai sebuah rangkaian utuh sejarah bangsa itu menyeluruh. Oke. Pak Edi, ini saya tanya yang lain ya. Ini teman-teman saya harapkan ya ini sangat interaktif. Jadi begini Pak Edi, kalau saya mengamati apa yang disampaikan Pak Edi tadi, sebenarnya kita kan jadi bertanya-tanya ya, kenapa sejarah kita itu seolah-olah sekarang selalu berkaca dari barat ya kan, dari luar negeri artinya seolah-olah sejarah kita itu mau dibelok-belokkan. Nanti kaitannya dengan yang kemarin diungkapkan oleh Pak Yedi tentang Bung Karno mungkin. Jadi gini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Jurilina. Siapa? Jurilina ya. Jurilina yaitu seorang doktor yang mengkaji tentang bagaimana cara menghancurkan sebuah bangsa atau negara. Mereka kan pakai 3 cara. Yang pertama adalah kaburkan sejarah. Yang ketiga hilangkan bukti sejarah. Yang keempat putuskan dia dengan para pendahulunya. Sementara apa yang disampaikan Pak Edi tadi, ini kan kita jarang mendengar. Ada artinya taruman negara. Betul. Ada apa itu namanya? Medang Kamulan. Ini bagi generasi milenial hari ini itu kan tidak banyak yang tahu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Edi itu begini, kalau toh memang apa yang disampaikan Jurilina itu betul, bahwa untuk menjajah sebuah bangsa itu harus merubah sejarah, menghilangkan bukti sejarah, saya jadi teringat apa yang disampaikan Syekh Maulana Bapak Muhammad Zubair Jalsani. Bagaimana waktu itu antropolog yang namanya orang Belanda itu Snoek Hurgenje untuk menghancurkan semuanya, mereka kan mempelajari antropologi mereka termasuk mempelajari sejarah, kemudian mereka merubah-rubah itu.
ya. Ya. Poinnya gini yang ingin saya tanyakan Pak Edi, bahwa kalau kita sepakat nih dengan juri Lina bahwa mereka memang untuk menjajah sebuah bangsa bisa 350 tahun itu mungkin dengan cara 3 itu. Yang kedua, teori bagaimana orang menulis hadis Pak Edi. Orang menulis hadis itu kan dilihat bukan hanya konteks hadisnya, iki sing nulis sopo. Ya. Jadi kepribadian orang itu harus tidak boleh berbohong. Orang itu tidak boleh ngomong yang dusta. Begitu dia ngomong dusta, apa yang dikatakan, yang dirawikan itu kan bisa batal. Nah, ini akan menarik ketika kita bicara dokumen-dokumen itu selalu dari luar, dari Belanda. Contoh kita ngomong apapun lah hari ini ya. Yang terdekat ini, mohon maaf, ini tentang Soekarno. Ya, di mana Soekarno dilahirkan, ya kan? Tanggal bulan berapa? Ini kan apa yang disampaikan beliau Pak Yai bahwa Bung Karno lahir di Jombang, ya, yang berdasarkan dokumen tulisan tangan. Itu kan memberantakan semua. Lah, persoalannya kalau kita lihat Belanda ini kan bukan hanya orang yang perlu kita curigai. Jelas-jelas mereka bukan hanya orang yang tidak dapat dipercaya, kan gitu. Mohon maaf. Mereka itu kan penjajah. Kalau kita pakai patokan mereka, apakah tidak begini? Iya, kalau cocok dengan konteks apa ya? Kalau cocok misalnya gini, hadis itu sokeh kalau cocok dengan Quran, kan begitu. Artinya kalau cocok dengan jati diri bangsa, oke. Tapi kalau tidak cocok berarti kan itu kita lawan, gitu. Jadi intinya Pak Edi, bagaimana kita melihat dokumen-dokumen Belanda, Leiden dan seterusnya, apapun itu ya. Jika kita lihat dengan cara pandang juri Lina dan cara penulisan hadis itu, ya, dengan contoh kira-kira gimana Pak Edi? Gini, yang pertama ya. Tadi Mas Gus menyampaikan terkait dengan pendapatnya juri Lina ya. Itu memang iya ada di buku Architect of Deception. Iya, ya. Architect of Deception. Architect of Deception itu menyampaikan bahwa kalau kita ingin menghancurkan satu bangsa, satu negara, itu melalui 3 cara tadi ya. Yaitu adalah apa? Mengkaburkan atau mengaburkan sejarah bangsa itu. Yang kedua menghancurkan bukti-bukti sejarahnya ya. Dan yang ketiga menjauhkan dari leluhurnya. Ya. Saya jadi ingat ya, bahwa saya setuju dengan pendapatnya juri Lina yang di Architect of Deception ini. Sebab begini Pak Gus, pada waktu masanya Bung Karno ya, di situ kan ada banyak tokoh-tokoh, ada Cokro Aminoto, ada Bung Karno, ada Muhammad Hatta, ada Agus Salim ya, ada banyak lah ya. Dan rata-rata mereka itu kan kualitasnya adalah kualitas yang sangat tinggi. Secara SDM itu kan kualitas tinggi. Dan saya amati semuanya pasti paham sejarah bangsanya. Iya, betul. Sepakat. Tidak ada yang enggak. Tidak ada yang enggak. Tidak ada yang enggak. Sekarang coba misalkan kita bicara tokoh-tokoh yang di luar ya, misalkan tokoh-tokoh yang terkenal, apakah bicara ya di situ yang jalur Amerika misalkan John F. Kennedy ya, apakah bicara dari Cina misalkan ya, atau bicara dari Rusia, atau bicara tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan sebagainya lah ya, tokoh-tokoh besar. Itu semuanya pasti paham sejarah bangsanya. Tidak ada yang enggak. Betul. Maka ya menjadi wajar kalau misalkan seseorang itu ingin menghancurkan satu bangsa, ya memang harus dihancurkan sejarahnya dulu. Nah, ini yang menjadi selanjutnya itu menjadi keprihatinan sangat bagi saya, Mas Gus, yaitu apa? Generasi kita gitu ya. Jangankan bicara generasi yang sekarang usia 20-an tahun, 30-an tahun ya. Generasi yang di atasnya saja anggaplah usia 50-60 tahun. Ini saja sudah terpisah dengan kisah sejarahnya, itu sudah sangat jauh. Misalkan ambil satu contoh saja. Coba sering tanyakan ya, bahkan katalah ke direktur-direktur perusahaan yang besar-besar. Pernahkah mereka, saya tidak bicara membaca loh ya, pernahkah mereka mendengar ada buku judulnya 6.000 tahun Sang Merah Putih? Itu saya sudah cek ya, saya sudah tanyakan di beberapa orang di top manajemen ya, nggak tahu, nggak tahu. Apalagi bicara membaca. Ya. Sedangkan apa? Ini merupakan sebuah referensi sambungan sejarah yang berbicara kedalaman makna dari merah putih, warna merah putih yang kemudian menjadi bendera Sang Merah Putih. Ini contoh loh ya.
Atau misalkan sekarang ya, bagaimana sih sebenarnya sejarah terkait sampai muncul lambang Garuda Pancasila? Kalau sekarang kita tanya generasi sekarang atau generasi ya tadi ya 40 50-an, opo yang namanya Garuda, lambang Garuda Pancasila nolenya kok ngana? Tidak ada yang Ini saja ya udah berarti ya mulai dhisik koyo ngono, ndak bisa. Ini pasti ada historisnya. Yang saya masih ingat kalau di sekolah-sekolah dulu yang diinformasikan adalah bulunya ini ada 17. Bulu yang ada di di leher ini ada 45. Bulu di ekor itu ada 8. Tapi saya tidak pernah menerima keterangan ya pada waktu saya sekolah dulu ya, kenapa harus nolenganan dan kenapa simbolnya harus perisai dan kenapa ya simbol dari masing-masing itu ono bintang ya, ono rantai ya. Dan coba ditanya, apakah mereka nyadari bahwa rantai itu bentuknya beda? Ya. Contohnya kayak gitu ya. Ini sudah terlewatkan. Ya. Makanya kalau misalkan dilihat ya, itu simbolnya apa padi dan kapas, belum tentu sekarang orang tahu kalau itu padi dan kapas. Nah ini contohnya. Mengapa kok simbolnya permusyawaratan itu kepala banteng? Nah ini satu gambaran bahwa kita tidak menyadari bangsa kita itu tambah jauh dari leluhurnya ya, tambah kabur sejarahnya, dan sekarang bukti-bukti sejarah ini pun sudah banyak yang hilang atau rusak. Nah ketika ini kemudian ya diketahui oleh penjajah gitu ya, di mana faktanya penjajah ini kan kalau bahasa saya ngerampok dari yang namanya referensi atau kitab-kitab kuno kita, dibawa semuanya ke luar negeri. Maka sebenarnya saya berangan-angan begini, ini sebuah strategi yang luar biasa yang dilakukan penjajah dulu, yaitu apa? Kalau seperti itu dan kita tidak menggali sejarah kita dan referensi semuanya ada di luar negeri, maka kalau kita tidak hati-hati dan tidak menggali sejarah kita loh ya, nah ini kan menjadi seolah-olah menjadi sebuah keniscayaan negara kita itu bisa saja hancur. Nah ini loh yang saya katakan prihatin yang sangat terkait dengan masalah bahwa rantai sejarah kita ya, atau pemahaman sejarah kita ini akhirnya terputus dan sekarang sudah semakin sedikit yang tahu ya. Sehingga harapannya sebenarnya dengan dari sidiknya itu syukuran bancai negoro itu diantaranya adalah mengingatkan kembali akan sejarah, Mas Gus ya. Tadi kita bicara tentang titik poin pertama 1 Juni, hari lahir istilah Pancasila. Nah, peletakan batu syukur yang pertama itu bangunannya besok itu kenapa 22 Juni? Ini sebenarnya mengingatkan warga ya Sidikiyah khususnya dan umumnya adalah bangsa Indonesia diadakannya pembangunan rumah syukur untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan berdirinya negara. Itu diawali 22 Juni ini adalah mensyukuri disepakatinya pembukaan UUD 45 yang di dalamnya itu ada Pancasila. Ya. Nah, saya tidak berani nyebut Piagam Jakarta karena ternyata saya telusur yang nyebut itu Piagam Jakarta hanya Muhammad Yamin. Lainnya tidak nyebut seperti itu. Jadi ya boleh disebut Piagam Jakarta gitu ya, tapi pada dasarnya itu adalah konsensus nasional untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Ini perlu disyukuri sebab apa? Sekarang ini yang utuh dan bertahan itu adalah pembukaan UUD 45. Makanya tidak heran kalau beliau Pak Yai pernah menyampaikan ya, Bapak Kiai Muhammad Muchtar Muti, pembukaan UUD 45 itu adalah kitab sucinya negara Indonesia. Karena ternyata begitu saya coba telusur kedalaman dari masing-masing kata dan maupun alinea yang ada di pembukaan UUD 45, benar seperti yang Pak Yai tardawuhkan itu apa? Ibarat lautan tanpa tepi, lautan tak berpantai, lautan tanpa batas ya, digali benar-benar luar biasa pembukaan undang-undang. Nah ini perlu disyukuri melalui peletakan batu syukur yang pertama itu adalah 22 Juni. Barulah nanti di akhirnya ya, yaitu 17 Agustus dan 18 Agustus diserahkan ke orang yang berhak untuk menerima ya, dan ini untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI. Jadi ini sebuah rangkaian
ya, sebuah rangkaian. Dan menarik lagi begini, ini mungkin tidak ada yang tahu ya, kalau tidak pernah dapat keterangan dari Pak Yaitar. 1 Juni 45 harinya hari apa? Jumat. 22 Juni harinya hari apa? Jumat. 17 Agustus harinya apa? Jumat. Yang 1 Juni Jumat Wage, yang 22 Juni Jumat Kliwon, yang 17 Agustus Jumat Legi. Lu ada apa dengan hari Jumat kok istimewa? Ya, berhubungan dengan bangsa kita. Apa iya Bung Karno pidato nepak-nepakno dina Jumat? Dan apa iya kesepakatan pembukaan UUD 45 nepak-nepakno dina Jumat? Dan apa iya 17 Agustus nepak-nepakno dina Jumat? Nah, ini nyinggung masalah hari Jumat jadi begini. Kalau tadi ngomong Bung Karno, selama ini diyakini Bung Karno lahir 1 Juni. Bukan, 6 Juni. Oh, 6 Juni. 6 Juni 1901 itu katanya Kemis. Tapi kalau 02 Jumat, Pak. Tapi kalau itu saya percaya Kemis, Pak. Kemisnya, ya. Ingat enggak Bung Karno lainnya Kemis apa? Kemis Pon. Kemis Pon kan? Saya percaya itu karena apa? Itu sama persis saya juga Kemis Pon. Saya percaya itu. Berarti macam 01. 0102. Oke. Saya sapa dulu Mas Idin, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengikuti ini ya. Ini masih ada waktu, saya berharap betul ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Yang pertama, terima kasih Mas Ari Setiawan ya, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, terima kasih. Terus Mbak Alfiah Maulinda, terima kasih. Ini dari mana tidak menyebutkan. Dari Orsid Nganjuk, terima kasih. Pak Eko Armanto, terima kasih. Pak Nuri Raya dari Rejoso Nganjuk hadir menyimak, terima kasih. Al-Kausar Dibra Sidikiyah, selalu menarik untuk didengarkan bila dua bapak ini yang bicara membahas sangat jelas dan mudah dimengerti. Oh ya, terima kasih. Ibu Haryani Eva, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Kabupaten Semarang, hadir menyimak Pak Edi. Kemudian dari Mas Ismadi, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, salam S3 ya Tuhan jamaah, terus Mas Nuri Raya lagi, saya mendengarkan pakai pengeras suara ini Pak, agar semua mendengar, baik pun keluarga maupun tetangga. Oke. Iya, sekalian yang besar, jadi ya tetangganya sak kecamatan kerumunan. Selain syiar, nggih matur suwun Mas Nuri Raya. Ibu Tuti Ulfia, wih Kanada Mas. Oh Bu Tuti. Ya salam hormat saya Bu Tuti. Salam hormat Bu Tuti. Buku Pangeran Sambernyawa sudah sampai Kanada. Buku Pangeran Sambernyawa sudah sampai Kanada. Terima kasih. Bapak Beni Simanjutak, hadir Semarang, salam S3. Kemudian Sono, Pak Sono, apa ini? Pak Sono, dunia ini belum terbentuk, bentuknya datar, Pak Edi. Dunia ini bumi bentuknya datar, Pak Edi. Oh ya, bukan bulat, monggo. Ini panjang ini diskusinya ini, apa bulat dan datar. Kemudian Pak Eko Armanto nyuwun petunjuk tentang tokoh besar penasihat Istana Suro Sentono, lahir di Surokabu. Wah ini menarik ini. Ya. Suro Sentono? Ya, Suro Sentono itu penasihat Bung Karno, orang Sujokabu. Emang ada. Nah itu kayaknya Mas Gus itu yang sudah paham. Oke, nanti saya ceritain sedikit deh. Belum tahu ya. Kemudian Mbak Ine, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Gunung Slamet hadir Pak Edi. Oh, ya. Pak Daryanto, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kemudian Kang Temok Pati hadir. Bapak Marianto, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Mas Karno Has, ya Mas Karno matur suwun. Didi Kaltara. Oh, Pak Didi. Ya, Kaltara nyimak Bopo. Orsid Nganjuk, subhanallah, alhamdulillah. Ada yang pertanyaan-pertanyaan. Warga Go, alhamdulillah, barakatullah Rasulullah, moga-moga kami semuanya kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Pak Mardianto sama Aisyah,
Kediri hadir, terima kasih. Pak Mukromli Surabaya hadir. Belum ada Pak Edi. Ini kalau ada yang bertanya tentang Mbah Suro Sentono. Mungkin Suro Sentononya nanti panjenengan sampaikan. Saya kepingin sedikit saja bahas yang ini apa? Bumi datar. Bumi datar ya. Jadi gini ya. Ini saya tergelitik sana kalau kena bumi datar ini. Ada kalau mungkin Bapak tadi yang menyampaikan tentang kaitan bumi datar ya. Buku segini nih judulnya 200 alasan yang menguatkan bahwa bumi datar. Ya. Tapi ada hal yang kalau saya ringkas sederhananya begini Pak. Ada hal yang sederhana sebenarnya ya. Di dalam kita memahami segala sesuatu di dunia ini ya, di jagat raya alam semesta ini, kalau kita amati loh ya, semuanya itu ternyata kan tawaf, berputar ya. Dari sisi misalkan ya darah kita berputar ya, hari berputar, yang kemudian ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya Jumat, Sabtu, Minggu, balik Senin mana kan gitu ya. Semua itu serba berputar Pak. Ya. Dan berputar itu kalau dari unsur filosofisnya ya, semuanya itu berasal dari sesuatu yang istilahnya wong Jawa itu awang wong, ya sowong. Ya. Dan itu di dalam gambarannya tidak akan pernah membentuk bentuk yang kotak atau bentuk yang datar. Tidak pernah. Itu bicaranya pasti membentuk sebuah hal yang bersifat lingkaran atau melingkar ya. Sebagai satu gambaran saja gitu ya. Ketika berbicara penetapan bulan ya, di mana itu bulan beredar mengelilingi bumi ya. Ini kan pasti berputar ya. Nah, putaran itu tidak akan bicaranya mesti bentuk kotak atau lonjong, tidak akan ya. Tapi membentuk yang namanya lingkaran. Bumi berotasi, ini berputar ya. Bumi mengelilingi matahari di dalam kurun waktu 1 tahun ini pun berputar. Boleh dicek ya. Benda apapun ketika Anda putar ya, meskipun bentuknya awalnya kotak, amati akhirnya ya, pada saat diputar yang tampak apa? Bulat, pasti akan terjadi bulat. Dan di situ di dalam hukum fisika, ketika sebuah perputaran ini pasti menimbulkan gesekan, dan gesekan ini pasti akan mengikis segala macam bentuk menjadi bulat ya. Makanya bersyukurlah kalau ada ibu-ibu merasa tubuhnya bulat ya, karena itu sudah sesuai dengan alam semesta ya. Yang memang sifatnya berputar ya. Berputarlah, tawaf berputar, semuanya itu berputar ya. Sehingga ya silakan nanti dicek satu persatu 200 alasan tentang bumi datar itu ya, dan kemudian Anda teliti kembali dari beberapa sisi, beberapa sudutnya, dan nanti saya yakin Anda akan kembali kepada memahami semuanya itu adalah bicara tentang sebuah putaran. Waktu pun berputar ya, segala yang ada berputar, bahkan sejarah pun berputar ya. Bintang berputar, masa beralih ya, bintang berputar, masa beralih, sejarah mengulang jejak. Monggo, bagus ya. Yang tadi atom juga berputar. Semua juga berputar. Ya, mungkin sedikit saja tentang Mbah Suro Sentono. Yang pertama, sejak yang saya ketahui, Mbah Suro Sentono itu memang orang Kabuh, itu penasehat Bung Karno. Makamnya sekarang di sampingnya Cokraminoto di Jogja, Kuncen. Itu penasehat waktu Jogja. Waktu posisi Bung Karno apa? Di Jogja. Jadi ceritanya gini, Mbah Suro Sentono itu ini yang masih masih kita telusur, ada keyakinan kuat beliau itu muridnya Mbah Sanusi, orang Kabuh Sojo. Dialah yang medot pusere Bung Karno waktu lahirnya Bung Karno ya. Di Rejo Agung sini ya. Maka akan terjadi kalau Bung Karno lahir di Surabaya, wong Mbah Suro iku omahe Kabuh kan begitu, akan lebih dekat ke sini. Nah, itu selain saya mendengar dari cerita keluarga, ternyata baru-baru ini ada buku yang ditulis oleh Solihin Salam. Itu terbit tahun 65.
sebentar Mas Gus, ini kalau saya tidak salah ya, Ya. panjenengan ini termasuk di dalam lingkup keluarganya Bung Karno ya, sehingga dapat cerita-cerita seperti ini ya. Iya, jadi gini, Bung Karno itu begitu jadi presiden itu pulang ke Kediri. Maka kalau orang mengatakan tidak ada presiden yang berada di Kediri, Bung Karno itu begitu presiden itu langsung pulang ke Kediri. Nah, kemudian keluarga kami diboyong ke istana. Nah, waktu di istana itu eyang saya selalu dimintai Bung Karno itu kalau minta itu langsung gitu loh. Misalkan, Pak, bagaimana Belanda sekarang ini rapatnya gitu. Jadi mintanya itu langsung hari itu bisa ini nih ngaput ini cerita keluarga. Yang saya enggak bisa, harus meditasi dulu lama. Kemudian bilang iki ono kek suro. Iku sing murid Mbah Sanusi iku langsung gitu. Terus diaturilah kek suro. Kek suro itu mintanya gini. Kula purun datang ke istana tapi Bung Karno udah jemput sendiri syaratnya harus dijemput sendiri. Nah, kemarin sempat kita telusur ada cucunya Kek Suro itu yang sekarang menjadi salah satu pegawai di pengadilan Jombang. Itu beliau menyaksikan penjemputannya tidak di Kabu, penjemputannya ada di Jombang. Jadi Kek Suro itu ternyata punya rumah di Jombang. Jadi Bung Karno tidak jemput ke Kabu, tapi jemputnya ke Jombang. Itu menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri. Dan kalau lainnya Bung Karno di Jombang, karena juga Jombang waktu itu kan masuk ke Residenan Surabaya. Betul, masuk ke Residenan Surabaya. Nah, singkatnya itu jadi kayak Suro muridnya Mbah Sanusi itu memang beliau sakti, ya, beliau sering dimintai tolong oleh Bung Karno terkait hal-hal yang sangat berat. Nah, Ustutu Saputur ternyata Kek Suro itu punya anak satu itu menjadi camat Kabuh. Namanya Bado. Pernah. Punya anak satu. Iya, pernah jadi camat. Jadi camat Bado. Nah, yang mengerikan adalah bahwa camat Bado itu kemudian dieksekusi karena dianggap tidak bersih lah. Ya, nggak bersih. Jadi ada luka ada ini dari, tapi itu kita pendem aja udah. Untuk yang almarhum Bado kita pendem. Artinya apa yang jenengan tanyakan nanti bisa cek ya, di makamnya ada di Pekuncen, sebelahnya makamnya Cokro Aminoto, namanya Kiai Mas Suro Sentono Soco Kabuh, ada tulisannya di Jogja. Di Jogja. Jogja tepatnya di mana itu? Pekuncen. Pekuncen ya, masih kota. Jadi bukan di kota gede enggak ya, di kotanya. Bukan di kota, itu jejer kira-kira ya 3 meter itu sudah makamnya Cokro Aminoto. Enggak diceritakan kenapa sampai dimakamkan di sana. Karena beliau kan jadi penasihat di sana dan meninggal waktu di istana. Oh, berarti waktu ibu kota di Jogja. Betul. Waktu ibu kota di Jogja. Nah, yang menarik adalah beliau itu termasuk saksi kunci tentang kelahirannya Bung Karno. Nah, itu. Ini ditulis oleh Solihin Salam. Saya lupa judulnya, Indonesia Merdeka atau apa, pada tahun 64 itu ada menyebut Suro Sentono. Itu. Maka ini akan menguatkan tentang kelahiran Bung Karno sebagai mendahulukan sang mursyid kita, lahir di Jombang dan pernah mondok Kiai dekat dengan Kiai Haji Abdul Mukti dan seterusnya. Mungkin itu sekilas nggih tentang ini, tentang ada pertanyaan? Gimana? Dari siapa? Indayani JKPHS. Sebentar, belum keluar di saya. Dibacakan aja Mbak, biar cepet Mbak. Dari Indayani JKPHS. Udang Indonesia derek nyimak dan turut menyuarakan apakah yang bisa dibantu oleh pembangunan rumah syukur ini. Titipan pertanyaan dari perangkat desa yang rencana dibangun ada di wilayah Mojokerto. Pertanyaannya, apakah yang bisa dibantu oleh pembangunan rumah syukur ini? Titipan dari perangkat desa. Jadi maksudnya perangkat desa menanyakan apa yang bisa dibantu.
Loh ya banyak Pak, nanti langsung urusan dengan panitia setempat saja. Di beras tempat. Yang di beras tempat. Ya. Yang dijawab seperti itu, nggih. Jadi kalau apa yang bisa dibantu banyak, tapi kalau dari istilah kita sendiri kita tidak minta dibantu ya. Tapi kalau kita ingin berpartisipasi silahkan, karena pada dasarnya semua pembiayaan pun untuk bangun rumah syukur ini itu adalah dari kesadaran warga Torekoh Siddiqiyah. Tahun kemarin kita bangun 132 unit seluruh Indonesia, total sudah 22 tahun ya kisarannya kita sudah bangun hampir 2000 unit seluruh Indonesia. Jadi itu satu jumlah yang luar biasa ya, dimana memang surveinya pun juga tidak main-main, kita lihat benar-benar yang memang tidak memiliki rumah yang untuk layak untuk ditinggali ya. Saya pikir memang sudah waktunya hal-hal yang bersifat baik ya, kenapa tidak kita viralkan untuk bisa membawa inspirasi bagi bangsa Indonesia atau bagi warga Indonesia yang lainnya ya. Apapun bentuknya, mari kita sama-sama mensyukuri ya, sama-sama syukuran bancai Indo berdirinya negoro gitu loh. Ya, Pak Edi, ini mungkin kita sampai jam 5 ya, kita sudah 1,5 jam, berarti artinya betul-betul kita mohon kepada teman-teman yang ingin bertanya maupun Pak Edi masih di sini. Ya. Pak Edi menarik untuk bicara sejarah Pak Edi ya. Ya. Tadi jangankan masalah yang dulu, kita yang 17 dan hari berdirinya negara itu aja udah kabur. Ya. Jadi sangat sangat memprihatinkan. Tapi di satu sisi ini menjadi hal yang sangat luar biasa bahwa satu-satunya yang mensyukuri hanya sementara ini Pak Edi ya, hanya dari Torekoh Siddiqiyah. Jadi artinya ini ada dua daya positif negatif Pak Edi. Memang kalau kita lihat ya Pak Gus terkait dengan sejarah ya, ini banyak hal yang memang perlu disamakan persepsinya lah ya, secara keseluruhan. Satu terkait dengan maraknya ya, dan itu sifatnya resmi, penyebutan frase 17 Agustus kemerdekaan Republik. Ya. Betul. Nah, sedangkan republik itu adalah bentuk negara, itu baru muncul tanggal 18 Agustus. Yeah. Makanya coba kalau diingat-ingat ya, mungkin Mas Gus ingat waktu zaman kita kecil, kini omahin lah di desa ya. Saya kalau ke Pacitan itu ya, itu kan mesti gerbang desa itu ada dua jalan gitu ya. Betul. Ada tembok dua, sing siji ku tulisannya 17 Agustus 17.845, sampingnya mesti 18.845. Saya masih menangi Pak itu. Saya juga menangi, tapi saya heran sekarang kemana itu? Iya toh? 17 Agustus 17.845 dan sampingnya mesti 18. Betul. Dan waktu itu jarang kita sendiri nanyakan, kenapa kok 17 dan 18 kan itu toh? Nah itu yang saya tidak tahu. Kemudian yang pagar tembok 18 Agustusnya ini kemana gitu loh. Ya. Padahal itu titik poin berdirinya negara kita. Nah kalau berdirinya negara kita itu 18 Agustus ya, sebenarnya otomatis tanggal 17 Agustus belum ada republik. Iya. Makanya kan ini ya saya juga tidak tahu ya, kenapa kok banyak orang tidak bisa membedakan yang disebut dengan nation ya, bangsa, atau state. State itu pemerintah gitu loh ya, negara ya, state itu negara. Nah, nation dengan state itu berbeda ya, sehingga bangsa dengan negara itu berbeda. Tidak otomatis kemudian bicara kemerdekaan bangsa menjadi identik dengan kemerdekaan negara, enggak ya. Ini ada titipan pertanyaan Pak Edi. Ya. Yang pertama dari Pak Daryanto, berkaitan dengan pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia Layak Uni Siddiqiyah, apakah pembangunan ini boleh diberikan kepada warga Siddiqiyah yang benar-benar tidak mampu, meskipun tidak punya tanah? Mungkinkah dengan cara dibelikan tanah sekaligus? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya. Kemudian dari Pak Alfian Mahmud, apakah pembangunan rumah syukur itu boleh dibantu Pemda dan masyarakat setempat baik material maupun spiritual?
Monggo Pak Dido Oke. pertanyaan Pak Daryanto tentang bolehkah untuk warga ya yang memang tidak mampu dan kalau mungkin dibelikan sak tanahnya. Ya. Jadi begini, BDN atau target dari rumah yang dibangunkan, rumah syukur yang dibangunkan itu siapa? Targetnya adalah seluruh rakyat Indonesia yang memang kondisinya tidak layak untuk rumahnya itu. Artinya ya silahkan kalau itu dibangunkan untuk warga Sidika sendiri ya. Jika memang masuk kriteria rumahnya tidak layak. Oke. Nah, yang kedua, apakah seandainya warga ini tidak punya tanah dibelikan sama tanahnya? Lah ini karena sementara ini programnya itu bukan program belikan tanah, tapi membangunkan rumah syukur ya. Iya. Yang artinya otomatis yang dibangun itu tanahnya sudah punya dan syaratnya tanah itu adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat. Harapannya bahwa ketika rumah dibangun lah tiba-tiba sertifikat atas nama tonggone timbul masalah nanti ini yang kita hindari untuk seandainya ada masalah di kemudian hari. Tapi apakah tidak boleh seandainya dari misalkan warga Sidika di daerah situ musyawarah dan sepakat kemudian nukokno tanah. Nah ini yang harus kita pertimbangkan gitu loh ya. Memang istilahnya kita pertimbangkan karena programnya ini adalah program bangunkan rumah syukur. Ngapunten ya. Misalkan begini. Kita bangunkan rumah sak nukokno tanah ini. Sedangkan seandainya kita bangun rumah tanpa membelikan tanah, kita bisa bangun 2 rumah. Berarti ini kan bisa menyelamatkan 2 keluarga. Ya. Bisa menyelamatkan 2 keluarga. Ya. Nah, mungkin yang seandainya kasus-kasus khusus seperti itu nanti biasanya kita akan lihat dulu detail kasusnya. Begitu Pak Daryanto. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah Pemda bantuan ya. Nah pada dasarnya istilahnya bantuan itu sifatnya adalah personal ya. Memang dimungkinkan dari simpatisan, bukan mengatasnamakan Pemdanya, tapi mengatasnamakan perorangannya ya. Tapi kalau dari pemerintahannya memang tidak ya, karena apa? Sifatnya ini adalah kesadaran personal ya. Jangan sampai ketika satu institusi apapun itu ikut tapi kemudian juga ngeklaim ini yang bangun institusi itu. Nah itu memang kita tidak mengharapkan ya. Tapi kalau sifat membantu perorangan silahkan ya. Perorangan silahkan, tidak membawa embel-embel yang lainnya ya. Bantu dalam segala macam bentuknya. Seandainya dari jalur pemerintahan membantu sebenarnya gampang, apapun yang dibutuhkan di dalam sebuah fasilitasnya, mbok iku perizinane, mbok iku fasilitasnya, nah itu dimudahkan, itu saja sudah bantu ya. Nah kurang lebih gitu ya. Bagus ya. Yang intinya kita tidak boleh meminta. Tidak boleh Ya. Tapi kalau orang ingin membantu ya silakan, dengan catatan tidak ada faktor embel-embel lain, motif syarat-syarat yang lain. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Itu Pak Alfian, terima kasih. Ini masih ada satu dari Pak Daryanto lagi ini. Tidak apa-apa. Sama ya? Izin bertanya dari Pak Daryanto. Untuk menanamkan dan mengenalkan jati diri bangsa termasuk Pancasila kepada anak-anak sekarang di BTG sudah kita terapkan. Yang saya tanyakan, kira-kira untuk anak di luar BTG seperti TPA, TPG itu kok agak sulit karena saya melihat fakta di sana belum diajarkan pemahaman seperti itu. Apakah kita boleh memberikan pemahaman itu di sana, lalu dengan cara seperti apa? Loh, kalau istilahnya memberikan pemahaman terkait cinta tanah air ya bukan hanya boleh, itu menjadi kewajiban kita. Tapi corone opo lah yang tahu pasti yang ada di daerah situ ya panjenengan sendiri ya. Nah terus mikir golek dalan lah, disitulah nilai tinggi. Tapi lek carane opo dioper ke kita tidak tahu situasinya ya. Tapi cara itu banyak, sebenarnya banyak. Misalkan satu contoh ya, tapi sekarang ini belum ada. Kalau dulu ya, itu kan
cek zamane komik iku lho Pak Mas Gus ya. Ono penulis gawe Mandala Siluman Sungai Ular, tokohnya ya jagoan silate. Ada Ganes TH munculkan si buta dari gua hantu. Ada Jair munculkan apa itu jenenge Jaka Sembung ya. Terus ono meneh Wiro Sableng 212. Macam-macam dalam bentuk cerita, apakah itu novel, apakah itu komik gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang kan belum ada komik yang kemudian menceritakan terkait sejarah. Ya. Nah, sebenarnya ini kan perlu dimunculkan. Misalkan sekarang ya, kita tahu komik-komik manga ya, atau yang dari Jepang, atau istilahnya anime-anime dari Jepang ya, itu kan beredar masuk Indonesia. Nah, kenapa tidak ada pengupayaan untuk membuat anime-anime yang sifatnya itu film-film perjuangan? Beberapa tahun yang lalu saya itu pernah ketemu dengan salah satu teman saya di Jakarta ya, dan dia memang punya keahlian untuk bikin anime-anime seperti itu, animasi-animasi seperti itu. Nah, waktu itu saya sempat memberikan ide, yaitu apa? Kenapa tidak kita munculkan tokoh ya superhero yang dari Indonesia, sing jenenge Garuda, dengan simbol gambar dan lain sebagainya. Dulu saya masih ingat superhero Indonesia itu ada sing jenenge Kapten Indonesia ya ada. Terus ada dulu Darna dengan kostum merah putih. Nah, banyak cara untuk kita itu memasukkan masalah cinta tanah air gitu loh. Tetapi yang penting itu kan begini, kepedulian dan perhatiannya harus ada dulu. Ada yang tanya lagi? Sudah? Ada lagi? Enggak. Itu bagus. Dari Pak Daryanto mana ya? Enggak apa-apa. Bukan se-Indonesia nama Pak Daryanto banyak. Oh ini ada lainnya. Pak Wargo. Salam S3 Pak Edi. Apa tindakan Pak Edi untuk membudidayakan pelurusan sejarah bangsa Indonesia ini agar bangsa Indonesia ini paham sejarah yang sebenarnya, yang keseluruhan? Matur suwun. Nggih, Pak Wargo, karena yang Anda tanyakan sifat pribadi ya. Kalau Anda ingin tahu apa yang saya lakukan, wis gelek ketemu, gelek melok aku ngono lho wis. Mula rola apa ae ya. Nah, ini juga sekarang ini podcastan, istilah sekarang podcastan ya, ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Ini juga bagian kita itu untuk apa istilahnya tadi, istilah Pak Wargo, mengembangbiakkan. Iya. 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 Yang dikembangbiakkan apa itu? Tentang pelurusan sejarah. Ya, mengembangbiakkan pelurusan sejarah. Banyak cara dan itu semua ya dari berbagai halnya kita lakukan. Ya. Dan sebenarnya saya sampai sekarang pun ya akan menyarankan kumpulan-kumpulan apapun, komunitas-komunitas apapun ya, apakah itu komunitas misalkan sepeda motor, komunitas pemusik, komunitas penari, komunitas pelukis, apapun ya. Kita membiasakan di dalam setiap pertemuannya, sisipkan untuk membahas masalah cinta tanah air. Ya. Sisipkan masalah informasi tentang sejarah. Ya, sisipkan terkait dengan hal apapun yang bisa membuat kita itu tetap bangga dengan Indonesia ya, dan kemudian kebanggaan itulah yang bisa menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air ya. Sebab sebagaimana dikatakan salah seorang ulama ya, tanpa cinta tanah air robohlah satu negara. Dan kita semua tidak ingin negara Indonesia roboh, kita ingin negara Indonesia tetap jaya dan lestari. Oleh sebab itu maka ya cinta tanah air ini menjadi satu agenda penting ya, jadikan menjadi agenda pribadi kita untuk mengembangkan ya, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air ini ke siapapun, dimanapun, kapanpun, dan apapun resikonya. Itu Mas Gus. Terakhir Pak Edi, izin bertanya dari Opsit Nganjuk, bolehkah sedikit edukasi tentang 17-18 Agustus di sekitar Rumah Syukur?
Ya bukan boleh, itu wajib. Malah wajib. Ya pokoknya rumusannya cinta tanah air itu wajib hukumnya dan wajib ain, bukan wajib kifayah ya. Maka kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun dan apapun resikonya ya, kita informasikan, kita tanamkan, kita bangkitkan yang namanya cinta tanah air di hati semua anak bangsa. Ya gak tonggone tok, ya tonggo kampunge, tonggo desone, duduk tonggo ya gak apa-apa diceritani pisan gitu loh. Ya. Moga-moga jelas, karena ini sebagai sebuah awalannya. Tidak ada alasan bagi warga Siddiqiyah untuk kendor di dalam masalah mensyukuri atau syukuran bancai negarane kene dhewe ya, baik pun dari sisi tenaga, uang, pikiran, apapun ya yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih dulu-dulu semuanya. Ini yang terakhir, ini bukan pertanyaan Pak Edi dari Bu Indayani CKPS Ya. hanya saling berbagi saja untuk media sosial. Monggo turut membantu syiar cinta tanah air, saling berbagi informasi pada yang lain. Terima Ya. kasih Pak Edi. Sebenarnya sederhana ya. Ya. Dialog kita seperti Betul. contoh sekarang ini loh ya. Ya sudah, Anda yang punya Instagram, Anda yang punya apa itu Facebook, Anda yang punya YouTube, ya tinggal apa? Kan tinggal apa yang sudah kita diskusikan bisa Anda sebarkan, informasikan ya. Istilahnya kan begini, kalau sekarang kita sama-sama tahu betapa banyak sifatnya konten-konten yang tidak jelas saja ya, itu yang menjadi viral. Mengapa konten-kontennya sejelas dan sepenting ini tidak diviralkan gitu? Kalau sampai ada sebuah kesengajaan masalah cinta tanah air seperti ini tidak diviralkan, maka yang ada adalah pertanyaan, ada apa? Baik, dulu semuanya, ini nanti akan berlanjut pada dialog-dialog berikutnya ya. Mungkin kita tetap buka sesi diskusi Pak Edi ya. Mungkin ada saran masukan, monggo. Kalau memang Anda melihat penting apa yang harus kita pertegas atau garis bawahi ya, tadi tentang betul-betul kondisi sejarah, kondisi pemahaman nilai-nilai tentang kebangsaan Pancasila ini sangat minim dan sangat, dan mungkin juga kita informasikan meskipun kita bicara bahas tentang apa namanya syukuran bancai negara ya, seandainya ada pertanyaan yang rodok atau tidak ya nggak apa-apa kayak tadi ya. Ini Pak Edi sudah membuka diri ya, boleh yang masih dalam kaitan cinta tanah air dan yang lain-lain juga diperbolehkan untuk ditanya. Iya, soalnya kan kayak tadi kan menarik loh, ono bumi datar. Soalnya mungkin kalau yang tahu bumi datar mungkin pernah ketemu sama wajah yang datar juga. Baik, terima kasih. Ya. Itu closing statement dari Pak Edi. Jadi menegaskan betul-betul kita bersyukur, kita mengadakan syukuran bancai negara. Ya. Kami Busartono mohon maaf mungkin atas segala kekurangan kekhilafan Pak Edi. Yeah. Terima kasih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.